Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu dioda. Dioda merupakan salah satu komponen semikonduktor yang memungkinkan mengalirkan arus listrik dalam satu arah. Berikut ini adalah simbol kelistrikan dari dioda. Sedangkan yang ini adalah bentuk fisik dioda. Pada dioda terdapat dua kutub, yaitu anoda dan katoda. Dalam simbol dioda di sini adalah posisi anodanya dan sini adalah katodanya. Sini katoda, dan sini adalah anoda. Pada dasarnya, arus listrik mengalir dalam satu arah, yaitu dari anoda ke katoda. Dan arus listrik tidak dapat mengalir dari arah sebaliknya, yaitu dari katoda ke anoda. Berdasarkan bahan penyusunnya, dioda dibentuk dengan bahan semikonduktor jenis P dan N. Pada anoda disusun oleh bahan tipe P, sedangkan pada katoda tersusun oleh bahan tipe N. Apabila kita memiliki sumber tegangan, katakanlah di sini misalnya baterai, maka kutub positif baterai kita letakkan pada kaki anoda, sedangkan kutub negatif baterai kita letakkan pada kaki katoda. Dioda ini akan bekerja apabila diberi tegangan lebih besar daripada 0,7 volt. Apabila dioda ini diberi tegangan lebih besar daripada 0,7 volt atau di atas 0,7 volt, maka dioda ini akan dapat mengalirkan arus listrik. Untuk dioda jenis silikon terdapat apa yang dinamakan dengan tegangan threshold atau disebut juga dengan tegangan ambang, yaitu antara 0,6 volt hingga 0,7 volt. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan tegangan 0,6 volt aja untuk memudahkan kita memahaminya. Artinya tegangan ambang ini adalah apabila dioda ini diberikan sumber tegangan, maka akan terjadi penurunan tegangan pada outputnya di sini ya teman-teman, sekitar 0,6 volt. Jadi di sini katakanlah ada kita beri sumber tegangan 5 volt, maka di sini outputnya akan terjadi penurunan menjadi 4,4 volt. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya? Untuk memahami apa itu tegangan threshold atau tegangan ambang sebuah dioda, teman-teman bisa melihat video tutorial saya yang lain. Berdasarkan bahan penyusunnya, dioda dapat digambarkan sebagai hubungan antara semikonduktor tipe P dan tipe N. Sebelah sini adalah tipe P dan sebelah sini adalah tipe N. Sehingga dengan hubungan ini dioda disebut juga sebagai dioda PN junction. Ketika kita memberikan sumber tegangan pada terminal positif pada kaki tipe P, di sini positif, dan tegangan negatif pada terminal tipe N di sini, maka arus akan mengalir dari arah positif ke negatif. Maka dioda ini mengalirkan arus listrik secara forward bias atau bias maju. Namun apabila kita membalikkan polaritas dari dioda ini, di terminal N di sini diberi tegangan positif, sedangkan di terminal P kita beri tegangan negatif. Maka tidak ada arus yang mengalir.
Posisi dioda ini disebut dalam mode reverse bias atau mode terbalik. Jadi di sini teman-teman, dioda dapat mengalirkan arus listrik apabila diberi tegangan secara forward bias. Dan apabila diberi tegangan secara reverse bias, secara terbalik seperti ini, maka arus tidak dapat dialirkan. Sekarang mari kita lihat contoh dengan menggunakan rangkaian. Di sini misalkan kita memiliki sebuah baterai yang dihubungkan dengan sebuah resistor dan dioda. Katakanlah baterai di sini adalah 12 volt. Resistor di sini sebesar 100 ohm. Di sini berapa daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan rangkaian ini? Berapa konsumsi daya dari rangkaian ini? Oke, kita lihat di sini adalah kutub positif baterai, sedangkan di sini adalah kutub negatif baterai. Dalam suatu rangkaian, arus mengalir dari positif ke negatif. Di sini arus mengalir dari positif ke negatif ya teman-teman. Jadi untuk mencari daya dari sebuah rangkaian, kita harus menentukan dulu berapa arus yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita lihat bahwa dioda di sini, misalkan kita memakai dioda silikon yang mempunyai tegangan threshold atau tegangan ambang sebesar 0,6 volt, sehingga pada dioda akan terukur tegangan sebesar 0,6 volt. Nah, sedangkan tegangan pada resistor ini merupakan selisih dari tegangan sumber baterai ini dan tegangan pada dioda ini. Jadi selisihnya adalah 12 dikurangi 0,6. Di sini didapatkan tegangan 11,4 volt. Nah, sehingga kalau dijumlahkan tegangan dioda dengan tegangan resistor akan didapatkan sama dengan tegangan sumber, tegangan baterai. Sebelumnya perlu diketahui ya teman-teman, dioda ini dirangkai dalam mode forward bias karena arus mengalir dari anoda ke katoda. Di sini adalah positif, sedangkan di sini adalah kutub negatifnya. Jadi katodanya terhubung dengan kutub negatif baterai. Jadi rangkaian ini dioda mengalirkan arus listrik secara forward bias. Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan menghitung berapa daya yang dibutuhkan, berapa konsumsi daya dari rangkaian ini. Kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. V adalah tegangan, I adalah arusnya, R adalah tahanannya atau resistansinya. Jadi I sama dengan V per R. Di sini V-nya adalah tegangan baterainya, tegangan sumber 12 volt dibagi resistornya 100 ohm, sehingga didapatkan 0,12 ampere. Jadi arus di sini, arus yang mengalir dalam rangkaian sama dengan 0,12 ampere atau 120 mA. Sehingga setelah kita menentukan arusnya, kita bisa mencari daya pada resistor dan dioda. Sini adalah daya pada resistornya sama dengan V kali I. V di sini adalah V resistor ya teman-teman. V resistor di situ adalah 11,4 volt kali arusnya 0,12 ampere, sehingga didapatkan 1,368 watt. Selanjutnya daya dari dioda, tegangan dioda kali arus yang mengalir, yaitu
0,6 kali 0,12. Daya diodanya didapatkan sebesar 0,072 watt atau 72 miliwatt, sehingga didapatkan daya totalnya adalah jumlah dari daya resistor ditambah daya dari dioda. Di sini didapatkan 1,44 watt. Jadi konsumsi dari rangkaian ini dayanya sebesar 1,44 watt ya teman-teman. Ini adalah daya dari resistor, sedangkan ini adalah daya dari dioda, sehingga konsumsi daya dari rangkaian ini adalah 1,44 watt. Artinya bahwa baterai ini harus mampu mensuplai daya sebesar minimal 1,44 watt. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Selanjutnya mari kita lihat contoh berikutnya. Sekarang mari kita lihat contoh rangkaian ini. Di sini ada 3 buah rangkaian. Rangkaian pertama di sini adalah resistor, kita hubungkan dengan dioda dalam arah seperti berikut ini. Rangkaian dioda manakah yang bisa hidup atau mati? Di sini katakanlah tegangan positif 10 volt. Kemudian rangkaian yang kedua kita hubungkan seperti ini. Misalkan di sini 8 volt. Kemudian rangkaian yang ketiga kita hubungkan seperti ini. Nah, di sini kita hubungkan dengan negatif 6 volt. Nah, dari 3 rangkaian ini, manakah rangkaian yang bisa hidup atau mati? Mari kita ingat kembali bahwa arus mengalir dari positif ke negatif. Nah, arus mengalir itu dari positif ke negatif ya teman-teman ya. Nah, jadi dalam rangkaian ini di sini positif, di sini adalah negatif. Nah, di sini 0 volt, di sini 0 volt, nah, di sini 0 volt. Atau bisa dikatakan arus mengalir dari tinggi ke rendah, karena dia positif. Di sini adalah high, di sini high. Sedangkan di sini 0 volt merupakan negatif. Di sini bisa kita tulis dengan low atau rendah. Karena arus mengalir dari positif ke negatif, dari tinggi ke rendah, di sini adalah anoda, di sini adalah katoda. Dengan sifat dioda bahwa arus bisa mengalir secara bias maju atau forward bias, yakni dari anoda ke katoda, maka rangkaian pertama ini adalah hidup atau on. Nah, sekarang pada rangkaian kedua, arus mengalir dari tinggi ke rendah, high to low, positif ke negatif. Karena dioda ini terpasang secara terbalik atau bias terbalik, maka rangkaian ini dioda tidak dapat mengalirkan arus listrik. Jadi rangkaian ini masih dalam keadaan mati, off. Nah, bagaimana dengan rangkaian yang ketiga? Pada rangkaian yang ketiga ini, yang terakhir ini, di sini dihubungkan dengan tegangan negatif. Nah, sedangkan di sini adalah 0. Karena negatif itu lebih rendah, lebih kecil daripada 0, maka 0 ini adalah posisi high, posisi lebih tinggi daripada negatif. Nah, negatifnya sini posisinya adalah rendah. Kita tuliskan dengan low. Arus mengalir dari tinggi ke rendah, sehingga dioda ini mampu mengalirkan arus listrik dari tinggi ke rendah, sehingga rangkaian ini hidup. Jadi intinya dioda itu akan dapat menghantarkan arus listrik atau mengalirkan arus listrik apabila diberi tegangan secara bias maju. Apabila dipasang terbalik, maka dioda ini
tidak dapat menghantarkan arus listrik kecuali diberi tegangan yang melebihi tegangan tembus dari dioda tersebut. Biasanya tegangannya sangat tinggi sekali, di atas 100 volt. Jadi secara fungsi praktisnya pemakaian dioda adalah seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian video ini. Apabila ada yang kurang paham, silahkan tinggalkan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video tutorial selanjutnya. Wassalam.